Sekarang kita akan mempelajari tentang persamaan eksponen. Nah, untuk itu materi prasyarat yang perlu kalian pelajari terlebih dahulu adalah tentang eksponen pada matematika wajib. Nah, kita tinjau kembali sifat-sifat eksponen pada materi eksponen, yaitu yang pertama, jika kita punya A pangkat M sama dikalikan A pangkat N sama dengan, maka A dipangkatkan M tambah N. Contoh misalkan kita punya 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 4, maka hasilnya sama dengan 2 pangkat 7. Selanjutnya, jika kita punya A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya menjadi bentuk pengurangan, yaitu A pangkat M dikurangi N. Contohnya seperti ini, ya kan? Selanjutnya, jika kita punya A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka berubah menjadi perkalian. Contohnya seperti ini, ya kan? Ini berarti 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4, maka hasilnya 2 pangkat 3 kali 4 12. Oke. Selanjutnya sifat keempat, jika kita punya A dikalikan B dipangkat N, maka pangkatnya A pangkat N B pangkat N. Contohnya seperti ini, ya kan? Selanjutnya pada pembagian juga sama, A per B dipangkat N, maka A pangkat N per B pangkat N. Contohnya seperti itu. Nah, jika kita punya pangkat minus, misalkan ini A pangkat N sama dengan A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, contohnya seperti ini. Jika kita punya 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Nah, jika kita punya ini akar, nah akar itu masuknya ke per. Misalkan akar N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau kita punya akar 3 dari 2 pangkat 4, maka hasilnya sama dengan 2 pangkat 4 per 3. Berarti kalau bentuknya akar 2 saja, berarti 2 pangkat 1 per 2. Nah, sudah kita tinjau sifat-sifatnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan eksponennya? Ingat, menyelesaikan persamaan itu pastilah mencari nilai variabelnya. Berarti misalkan bentuknya seperti ini. Ini ada 3 bentuk pada persamaan eksponen. Yang pertama pada bentuk seperti ini. Jika kita punya A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka nanti penyelesaiannya adalah bisa kita coret A-nya sehingga menjadi fx sama dengan gx. Contoh seperti ini. Nih, 2 pangkat 5x min 6 sama dengan 2 pangkat 3x plus 4. Ya kan? Maka bisa kita coret duanya karena sama-sama 2, ya kan? Itu menjadi tinggal pangkatnya saja. Berarti ini 5x min 6 sama dengan 3x plus 4. Kita selesaikan dengan cara biasa. Ini yang 3x pindah ke kiri, berarti menjadi 5x kurangi 3x 2x. Yang ini 6, min 6-nya pindah ke ruas kanan, berarti jadi plus 6, berarti jadi 10. 2x sama dengan 10, berarti x-nya 10 bagi 2 sama dengan 5. Seperti itu. Itu yang bentuk pertama, yang bentuknya seperti ini. Yang kedua bentuknya seperti ini. Nah, jika kita punya A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, itu maka hasilnya fx sama dengan 0. Nah, ini berarti basisnya sama, basisnya beda, terus pangkatnya sama, itu berarti nanti hasilnya fx maka sama dengan 0. Seperti itu. Ingat, berarti yang beda itu ininya, basisnya, ya kan, A sama B, yang sama pangkatnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini 2 pangkat 5x min 10 sama dengan 3 pangkat 5x min 10, ya kan? Berarti ini 2 sama 3 berarti beda. Terus ini pangkatnya sama. Berarti nanti penyelesaiannya adalah pangkatnya sama dengan 0. 5x min 10 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan. Ininya pindah kanan, jadi 5x sama dengan 10. X sama dengan 10 bagi 5 sama dengan 2. Sekarang yang bentuk ketiga, yaitu yang seperti ini. Ya, ini agak rumit ini. Bentuk ketiga. Jika ini
Yang basisnya itu bentuknya fungsi juga, yaitu hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, kalau tadi kan basisnya kan angka, ini juga fungsi juga. Ya kan? Bagaimana kalau seperti ini? Ini ada beberapa penyelesaian, ada 4 penyelesaian. Maka yang pertama fx sama dengan gx, berarti pangkatnya yang ini ruas kiri sama pangkatnya ruas kanan itu sama. Ya kan? Terus yang kedua hx-nya itu sama dengan 1. Itu yang kedua. Yang ketiga hx-nya sama dengan 0 dengan syarat nanti kalau kita sudah selesaikan hx-nya sama dengan 0, kita cari nilai x-nya. Nah, nilai x-nya nanti sudah ketemu, masukkan ke fx dan juga gx. Nah, kalau dimasukkan ke fx dan gx keduanya sama-sama positif, maka nanti HP-nya juga ikut ke penyelesaian, termasuk penyelesaian. Kalau nanti keduanya salah satunya saja tidak positif, maka penyelesaian dari hx sama dengan 0 itu tidak masuk ke dalam penyelesaian akhir. Nah, begitu juga yang keempat itu hx sama dengan min 1. Tapi setelah kita mencari hx sama dengan min 1, kita ketemu x-nya. Tapi kita masukkan ke fx dan gx, itu harus keduanya ganjil atau keduanya genap. Kalau misalkan beda, fx-nya ganjil, gx-nya genap, maka hx sama dengan min 1 itu tidak termasuk penyelesaiannya. Nah, ini contohnya untuk lebih jelasnya. Nih. Ya kan? X plus 2 pangkat 3x min 6 sama dengan X plus 2 pangkat 2x plus 4. Nah, ini kan berarti basisnya berupa fungsi, terus pangkatnya juga fungsi. Nah, berarti langkah pertama adalah yang pangkatnya itu sama, berarti pangkat ruas kiri sama dengan pangkat ruas kanan. Berarti 3x min 6 sama dengan 2x plus 4. Berarti kita ubah ke sini, berarti ini 2x pindah ke kiri, berarti 3x kurang 2x sama dengan x. Yang ini min 6 pindah ke kanan, berarti 6 tambah 4 sama dengan 10, berarti x sama dengan 10. Ya kan? Yang kedua, berdasarkan tadi itu, yang kedua adalah hx sama dengan 1. Berarti hx-nya itu x plus 2, berarti x plus 2 sama dengan 1. Berarti x sama dengan, pindah ke sini, berarti 1 kurangi 2 min 1. Nah, yang ketiga ini. Nah, hx sama dengan 0, ya kan? Berarti x plus 2 sama dengan 0, x sama dengan min 2. Nah, apakah x sama dengan min 2 ini termasuk penyelesaiannya? Kita lihat syaratnya dulu. Nah, ini masukkan ke sini. Syaratnya berarti x sama dengan min 2 kita masukkan ke fx. Ya kan, fx-nya kan tadi 3x plus min 6. Kita masukkan berarti min 6 sama dengan min 12. Berarti kan negatif. Gx-nya ketemu 2x plus 4 sama dengan 0 positif. Berarti syaratnya gimana tadi? Syaratnya untuk hx sama dengan 0 harus keduanya positif. Nah, karena dimasukkan ke fx hasilnya negatif, berarti x sama dengan min 2 tidak memenuhi. Nah, ini berarti tidak memenuhi. Tidak masuk nanti ini untuk yang x sama dengan min 2 karena tidak memenuhi syaratnya. Yang terakhir ini. Hx sama dengan min 1. Kita masukkan x plus 2 sama dengan min 1. Berarti x sama dengan min 3. Nah, x sama dengan min 3 apakah termasuk penyelesaiannya? Kita masukkan ke syaratnya, yaitu x sama dengan min 3 masukkan ke fx. Maka hasilnya 3x min 6 min 9 min 6, ya kan? Sama dengan min 15. Nah, masukkan ke gx juga, hasilnya 2x plus 4 min 6 plus 4 sama dengan min 2. Nah, ini berarti syaratnya gimana? Syaratnya pada x sama dengan min 1 harus keduanya ganjil atau keduanya genap. Nah, kita lihat bagaimana untuk yang satu ini. Jadi untuk yang masukkan fx hasilnya min 15 berarti ganjil ya. Untuk gx sama dengan genap, ya kan? Min 2 genap. Berarti karena ini ganjil genap, tidak keduanya ganjil atau tidak keduanya genap, berarti ini juga tidak memenuhi. Nah, berarti x untuk sama dengan min 3 juga tidak memenuhi. Jadi HP-nya, kita tulis HP-nya sama dengan yang tadi saja, yaitu yang untuk yang A berarti 10 sama min 1 saja. Berarti min 1,10. Seperti itu. Oke.
Nah, ini termasuk HP-nya. Itulah pembahasan kita tentang persamaan eksponen. Untuk melanjutkan materi tentang fungsi logaritma, kalian bisa klik pada deskripsi.